Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah, min yaumina hadha ila yaumin nahdah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada setiap momentum Idul Adha, sebagaimana lazimnya seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Jika kita refleksikan, maka takbir itu adalah mengagungkan Allah, mengungkapkan betapa maha besarnya Allah dan semua yang selain Allah itu adalah kecil di hadapannya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Dari ungkapan itu seharusnya tertanam dalam diri kita, dalam jiwa kita, sifat ketawaduan, kerendahan hati, dan harus mampu mengkikis sifat kesombongan atau takabur. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sementara orang yang sombong justru akan direndahkan oleh Allah. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Kemudian yang kedua, tahlil. Mengesahkan Allah dengan ungkapan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengikrarkan kalimat thayyibah, kalimat tahlil La ilaha illallah ini, maka hanya satu zat yang dipertuhankan oleh kita, yang disembah oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita mempertuhankan yang selain Allah. Apapun itu dan siapapun itu. Baik manusia, benda, binatang, harta benda, jabatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, teknologi. Tidak ada satupun yang bisa dan boleh dipertuhankan. Karena kita meyakini La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Manakala kita telah memantapkan dalam jiwa kita tentang keesaan Allah sebagai zat yang kita sembah, sebagai Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, maka ini mengisyaratkan bahwa yang selain Allah semua derajatnya sama. Semua setara di hadapan Allah. Seluruh manusia, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ketika ada pelecehan terhadap perempuan, ada marginalisasi terhadap perempuan, ada stigma negatif terhadap perempuan, ada pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap kaum perempuan, yang nantinya menimbulkan diskriminasi, marginalisasi, dan lain-lain yang buruk terhadap perempuan, ini sebetulnya bertolak belakang dengan konsep ketauhidan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan, "Walaqad karramna bani Adam." Aku telah memuliakan seluruh anak keturunan Adam, manusia. Siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berbuat kebaikan, melaksanakan amal-amal soleh,
maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang baik untuknya. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, asalkan dia beriman, maka kata Allah, aku akan memberikan kehidupan yang layak baginya. Dan aku akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya untuk dia sebagai balasan atas apa yang telah ia kerjakan. Maka sekali lagi, doktrin ketauhidan mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang patut dan wajib dipertuhankan, sementara selain Allah semuanya setara, semuanya sama. Kita semua butuh kepada Allah. Antumul fuqara wa nahnul aghnia, kata Allah. Kalian semua itu fakir, butuh kepadaku. Dan hanya akulah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan yang lain. Inilah yang disebut dengan sifat qiyamuhu binafsihi. La yahtaju ila kulli ma siwah, bal yaftaqirru ilaihi kullu ma adah. Allah tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Tetapi justru siapapun selain Allah pasti membutuhkan Allah. Kemudian tahmid. Ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa dihitung saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka apapun yang kita dapatkan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai nikmat darinya, wajib untuk kita syukuri dengan memuji kepada Allah sang pemberi nikmat dan menggunakan segala nikmat itu untuk beribadah, untuk taat kepadanya. Karena menurut para ulama, hakikat dari syukur adalah sarfun ni'mat ila ta'at. Menggunakan nikmat untuk taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah berkurban. Kurban dalam arti simbol ketakwaan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita mampu meraih rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kurban, kita pun akan merasakan semangat kemanusiaan. Dengan ibadah kurban harus tumbuh solidaritas kemanusiaan. Dengan pelaksanaan kurban, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa memperhatikan dan peduli dengan sesama. Mungkin bagi sebagian orang, memakan daging, memakan makanan-makanan yang bergizi, itu adalah hal yang biasa. Tapi jangan lupa, masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang mungkin makan daging hanya setahun sekali. Untuk pemenuhan gizi yang baik, nutrisi yang baik, itu butuh uluran dari orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya kepedulian terhadap mereka. Dengan berkurban, kita diajarkan oleh Allah untuk siap mengorbankan apapun selama itu untuk kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban bahkan dengan cara menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji tingkat ketakwaannya sampai mana. Maka dia dengan segenap jiwanya, dengan ketakwaannya, sanggup dan siap menjalankan tugas itu.
meskipun tentunya berat. Kemudian Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan sang istri, yaitu Siti Hajar, tentang perintah Allah untuk menyembelih Ismail sebagai wujud kurban beliau. Siti Hajar sebagai seorang ibu yang bertakwa kepada Allah, beliau mensupport Nabi Ibrahim untuk menjalankan titah Allah tersebut. Wahai suamiku, karena ini adalah tugas dari Allah, ini adalah perintah dari Allah, maka engkau jangan ragu, jalankan tugas ini, jalankan perintah ini. Aku yakin Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk engkau. Maka Nabi Ibrahim semakin kuat ketakwaannya, semakin mantap niat baiknya untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Disinilah peran seorang istri memotivasi, membantu, mendorong suami untuk selalu berbuat kebaikan. Dan demikian pula suami pun harus memotivasi, harus membantu, bekerja sama dengan istrinya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di dalam keluarganya. Dan apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, maka Allah segera menggantinya. Dan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah seekor domba. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana ketakwaan seseorang yang akan sampai kepada Allah lewat ibadah kurban, bukan daging atau darah kurbannya. Sebagaimana firman Allah, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban, tidak pula darah-darah kurban, tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Apabila manusia bertakwa kepada Allah, maka dia akan sanggup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah antara lain untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama, untuk senantiasa menghormati dan menghargai semua manusia. Oleh karena itu, dengan momentum kurban dalam Hari Raya Idul Adha ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, menghilangkan segala kesombongan, kemudian menanamkan sifat ketawaduan, kerendahan hati. Yang kedua, memperkuat ketauhidan kita kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan semua manusia adalah sama, semua manusia adalah setara di hadapan Allah. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan menggunakan nikmat itu untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya ibadah kurban. Kurban mengajarkan kita untuk membangun solidaritas kemanusiaan, untuk membangun kepedulian terhadap sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita manusia-manusia penebar kebaikan kepada sesama. Wallahu yarhamuna birrahmatit tamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.